sebenarnya aku sudah mencoba mengatasi stres tersebut dengan gym hampir tiap hari. Tapi rasa-rasanya masih belum membantu. Emang masalahnya ono tapi apa ya? Akhirnya aku terjerumus ke PMO, porn, masturbate, orgasm. Iya. Gitu. Coli lah. Bedanya escape ambek exit iku apa kon lho, Je? Iya. Escape iku lari, cabut, tidak menghadapi masalahnya, tapi exit iku Podcast. jalan keluar, cari jalan keluarnya apa. Di gym tapi kon gak refleksi, tapi kamu gak ngambil keputusan, ya podo ae ambek PMU. Kalau kamu pengen tahu bahwa kamu kuat gak menghadapi stres, caranya gampang. HP-nya jauhin dari jangkauanmu. Pada waktu kamu fokus ngadepi kerjaanmu, kon ono refleks gak mendekati HP-mu. Moro-moro awakmu refleks secara kamu gak sadar datang ke sana, berarti tegang fokusmu itu gak cukup panjang. Kapan iki mari? Wis tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo kan wis tuwek lho. Kator kan ya tuwek. Skripsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit. Belum. Oh, masa lalu milik kita. Gak usah diedit Ren. Dan jancuk. Mau tuh kudu siap. Dek gak ngomong, dek gak ngene. Biasanya OP ngene. Ono OP kan Randy Jena. Jancuk, ya ngomong. Iki mah gak ngomong Mang Dek. Wes take. Siapa saksi nih? Gak ono. Lah kan aku ambek Randy. Lah iku diputerno kok. Iya, Cuk. Wes take. Kok gak fokus akhir-akhir iki? Cerita ono masalah apa? Nasi benya Mama si baba si you benya. Astagfirullah. Ono kocok lho, Cuk, boleh noleh kocok terus aku bangsat. Loh, yo, sorry Rek. Emang di studio X itu ada cermin yang dimana kalau itu menghadap saya harus menghadap cermin itu terus. Narsistik, alah ngadep kon delok cermin terus, Cuk. Iya, gak ono cermin. Lah ya mangkane passing iko. Iya. Alhamdulillah. Aku melok seneng gak apa-apa kan. Lek kon sing glegekan, aku melok alhamdulillah. Gak apa-apa. Lek Tandanya mensyukuri. hacing. Alhamdulillah. Glegekan ya alhamdulillah. Iya, karena kan semua yang terjadi ini adalah bentuk respon. Ayo pertanyaan. Seperti biasa teman-teman. Di Podcast Exit di episode hari Senin detail kita ya, Nabi Muhammad detail ya. sangat detail. Anjay. Sangat detail, Bro. Iya. Balik. Di hari Senin kita selalu membacakan, kecuali kemarin. Karena kemarin lagi rame tentang Ani ANI. Enong nek bahasa teman-teman. Enong motherfucker. Gak usah terlalu berselebrasi kok. Asik. Kan iso diedit ben gak terlalu iki kan geber kan. Enggak usah lah apa. Cuy. Ya, terima kasih buat teman-teman yang masih konsisten. Kita punya grup Telegram. Apakah pertanyaan dari Telegram atau masih DM ya? Oh, Telegram ya wis ono sing takon. Nah, karena kenapa Telegram? Karena Telegram itu bisa menyembunyikan nomor telepon. Oh. Jadi semi anonim ngono. Oh, pakai username apa aja bisa. Gak iso di tracing juga ya? Gak iso di track juga. Nah, itu memberikan kebebasan buat teman-teman yang bertanya. Untuk episode kali ini kita masih berdasarkan direct message di Instagram @podcastexit. Silakan Mas Bian. Mau pertanyaan yang kayak apa? Wakeh aku saiki. Oh iya, akeh temenan. Wakeh temenan lo. Gendeng. Kayak apa kan? Ayo. Yang tentang onta di padang pasir. Jadi tentang onta di padang pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, no loh. Anak. Tapi ontanya nggak mau disebut username-nya. Boleh. Oke, mulai ya. Kolok. Mune gak ngono. Kegeden lah. Kok keloloten ngono. Elek jo virus.
Lek suara ngono iso diilang ya, Ren. Suara kayak ngono. Sik ta Fir kon niku wong lagi enjoy kon gak seneng. Kon lancen gak seneng delok kancamu enjoy kon niku. Enggak seneng aja. Lanjut. Nah, oke. Mas Fir, Mas Bi. Wih. Gede lho ya. Tulisannya ya karena mau zoom in. Sorry. Arek-arek iki tulisannya gak jelas soalnya. Oke, aku adalah seorang mahasiswa semester 8 atau semester akhir Iya. di VIA UB. VIA itu Fakultas Ilmu Antartika. Adem. VIA UB administrasi, hanya ilmu administrasi. Alhamdulillah bulan Februari kemarin sudah kerja di salah satu kantor konsultan. Keren. Terima kasih Mas Firza. Aku mewakili anak ini maksudnya ya. Di kota Malang yang linear dengan program studiku. Kerjaan ini konsepnya adalah WFA, work from Antartika. Tetap. Ilmunya ilmu Antartika, worknya juga di Antartika. Oke. Kerjaan ini konsepnya work from Antartika. Ini awalnya menjadi salah satu pertimbanganku ngambil kerjaan ini dengan kontrak 1 tahun kerja karena berpikir bisa nyambi skripsian juga. Setelah berjalan 1 bulan aku ngerasa stres karena beban kerja yang cukup berat disertai pressure yang tinggi. Selain itu pikiranku terbagi ke tuntutan dari orang tua untuk menyelesaikan skripsi. Oke. Yang tinggal penelitian aja. Jadi Fir, untuk teman-teman dia yang di rumah yang putus sekolah ya. Ini kalau ngomong ambek arek pangasuh yang tidak mengenyam pendidikan di universitas. Ya misalnya sih. Misalnya termasuk putus sekolah, Cuk. Ya aku ya terpanggil. Iya kan. Aduh loro, Cuk. Oh iya saya lagi mari trisep deh. Ngeri. Ngeri pegele mari trisep. Pedes. Anjir. Nah jadi skripsi itu intinya adalah penelitian. Di beberapa fakultas ya termasuk hukum, bisnis, ekonomi, finance itu penelitian. Lah penelitian itu ada yang kuantitatif. Kuantitatif itu by survei kan, ngomong no angka dan data gampangane ngono. Kualitatif itu sama data tapi berdasarkan wawancara, subjeknya nggak banyak, dia nganalisa dari beberapa saja. Gampangane ngono rek, ngomong no metodologi penelitian dowo iki. Nah, selain itu pikiranku terbagi, tuntutan orang tua dan menyelesaikan skripsi. Kondisi ini membuatku sering burn out dan stres. Jadi kerja sekaligus dituntut. Kan ada sih. Anak beban ya. Hal tersebut juga membuatku menjadi pribadi yang pendiam, gampang emosi, apatis dengan orang lain, bahkan jarang keluar dari kamar untuk sekedar ngobrol dengan orang tua karena sibuk dengan pekerjaan di laptop. Oh, hati-hati Mbak, tanda-tanda depresi itu. Mahasiswa iki. Mahasiswa. Mas ya, jadi ya tolong. Oh, hati-hati Mas. Tanda-tanda depresi itu. Apa sih? Aku mau kita anak sarawan cilik ngono pergi. Kok ono kata-kata dicoli caci mau. Ngon ngawur kan niku. Ngoceti dicoli caci ku. Apa? Sing kena kon. Depresi. Oh, depresi. Ngawur nih. Sebenarnya aku sudah mencoba mengatasi stres tersebut dengan gym hampir tiap hari. Tapi rasa-rasanya masih belum membantu. Emang. Akhirnya aku terjerumus ke PMO. Oke. PMO itu penanaman modal Antartika. Gak, PMO itu porn, masturbate, orgasm. Iya. Gitu. Coli lah. Untuk mengatasi stres tersebut dengan harapan bisa meredakan stres saat aku menyadari sebenarnya itu salah karena ya salah dan sekarang sulit untuk meninggalkan. Menurut sampean apa aku ini termasuk gangguan secara mental?
Kalau iya gimana Mas cara ngatasinnya? Karena ini cukup mengganggu kehidupanku. Untuk resign pun agak berat karena harus membayar penalti sebesar sisa gaji dalam setahun. Nah ini cocok iki solusinya dari Mas Firza, ditalangi sih ambil Mas Firza ya. Kalau nggak salah. Talangnya sih langsung mudun apa landai? Talang tuh. Anjing. Pertanyaan kedua ini Mas. Aku menyadari kalau aku itu orang yang introvert. Tapi aku kerja di industri konsultan, mau gak mau harus ekstrovert. Ini menjadi beban serta tantangan tersendiri. Sampai pernah di satu titik aku udah menyerah dan stres. Mungkin Mas Sedoyo bisa kasih saran bagaimana tips merubah menjadi pribadi introvert. Merubah pribadi introvert karena dari hati yang terdalam memang ingin menjadi pribadi yang ekstro dan mampu berkomunikasi secara efektif. Monggo Mas Firza. Kalau dari aku ya, gimana cara mengkonvert dari introvert ke ekstrovert, sebenarnya yang harus pertama kali dipecah adalah keyakinanmu bahwa aku nih introvert, aku nih ekstrovert. Karena sejatinya manusia itu punya dua sifat itu yang dimana bisa muncul secara bergantian. Cuman kalau misalnya kamu dikatakan ekstrovert, mungkin dinamika hidupmu lebih sering munculnya yang ekstrovert. Tapi padahal kamu punya sisi introvert. Kayak aku pribadi nih, aku ngakak-ngakak, tapi ada dalam satu hari aku pengennya sendiri di mobil, melaku di mobil melaku matamu. Ya sorry Fir. Melaku matamu. Jalan-jalan ke mobil, naik mobil di tempat-tempat gak jelas, muter-muter aja, atau bahkan ngombe dhewe nang omah. Itu termasuk kan sifat introvert, nggak mau diganggu orang gitu-gitu. Jadi untuk bagaimana merubah itu ya dilupakan dulu. Jadi aja sampai yakin kamu introvert, kamu ekstrovert ya aja. Bisa anggap manusia dinamika. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan orang banyak, ya salah satunya dilatih gitu. Bagaimana menciptakan sebuah topik, bagaimana lihai dalam membuat nyaman lawan bicara, entah teman, gebetan atau siapapun, itu perlu dilatih karena memang manusia tidak terlahir dengan kemampuan itu, ngono ya. Jadi memang harus dilatih, terus hilangkan batasan dalam dirimu bahwa aku introvert atau ekstrovert, tembus batas limit dari kemampuanmu sendiri gitu. Jadi gimana caranya? Yang pertama ya ikut kegiatan-kegiatan yang berkelompok kayak komunitas atau apapun itu yang kamu sukai. Kamu bisa menggali hobi bersama-sama. Itu caranya untuk berlatih. Awal-awal akan susah, tapi ketika sudah terbiasa kamu akan gampang. Oh iki aku waktu ketemu wong akeh, jadi aku tak masang topengku sing iki. Itu mudah gitu. Meskipun energimu akan habis. Nah, endurance. Apa endurance ya? Daya tahanmu itu juga lama-lama akan molor dan panjang, dan bisa dalam seharian kamu bisa bertemu orang banyak itu dari latihan. Kalau aku gitu. Sebenarnya lebih menarik tadi, kamu sudah lagi memikirkan banyak masalah yang harus diselesaikan, tapi solusimu adalah nge-gym. Itu hal yang lucu banget. Bagaimana caranya? Masalahnya ono tapi apa ya? Bagaimana cara menyelesaikan masalah terbaik adalah jangan ditunda-tunda. Tenang aja Mas, kayak aku. Iya. Tapi kalau kamu nge-gym boleh. Nge-gym itu kan berkaitan dengan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Kamu terus muncul. Sehingga kalau pagi hari kamu memulai harimu dengan olahraga, hormon endorfinmu keluar. Dalam seharian kamu tuh merasa bahagia. Jadi ketika masalah datang, itu tidak diterima oleh rasa sakit atau pain yang biasanya dijelaskan oleh Bian. Tapi rasa bahagia itu ketika dibenturkan dengan sebuah masalah, jadinya adalah penasaran. Ya apa ya caranya? Kok iso ya kok gini ya? Nah, gitu. Tiba-tiba dikhianati orang gitu. Yang dimana kamu menganggap itu gak penting, kok iso ya wong iki kepikiran ngono padahal aku wis ngene. Nah gitu. Maksudnya apa ya? Kadang mindset itu penting, yaitu harus menerima semua hal ini dengan kebahagiaan dulu untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi nge-gym tuh bener, tapi masalahnya tetap harus diselesaikan, ngono ya. Terus masalah
kuliah atau pekerjaanku yang aku teruskan mungkin bisa coba pengajuan cuti ke bukan cuti sih nek di kantor tuh biasanya ada keleluasaan untuk sedikit mengerjakan skripsi gitu. Aku pengen tahun duwe allowance. iya, tahu duwe tim tuh yang ngono lagi proses skripsi tapi dia sudah melamar di Telkomsel waktu itu tak terima tapi ya aku memberikan target berapa waktu yang aku harus kasih ke kamu gitu. Misalnya 6 bulan Mas, ya wes dalam 6 bulan tuh aku mengizinkan dia untuk setengah hari kerja di backup koncoy dan lain-lain gitu. Oh bisa ya kayak ngono ya. Bisa. Itu bisa terutama nek jenjang ya karena kan itu untuk mengejar karir juga toh dalam perusahaan. Jadi sebenarnya Telkomsel dulu tuh harusnya S1. Lowongan nih. Ya. Tapi sing lamar nih apik nih kandidatnya. Oh. Tapi belum S1 gitu. Masih kuliah. Perjanjiannya waktu interview kan tak terima tapi secepatnya marekno ini ya. Karena ini kita sama-sama berkorban nih. Aku meyakinkan atasan untuk kasih kesempatan dia waktu dan kamu memaksimalkan kesempatan ini, ngono tok kan. Gitu dan aku rasa coba diobrolin karena kayaknya untuk masalah pekerjaan itu adalah kebanggaanmu terhadap dirimu yang mungkin sampai kon duwe anak sampai duwe bojo tapi kamu punya gelar S1 tuh kayak harapan terakhir dari orang tuamu ya karena setelah itu kan lepas dan lain-lain dan itu kan merupakan tanggung jawab kita terhadap orang tua kan gitu. Makanya pertanyaannya gimana cara Mas terakhir dari orang miskin kayak aku jadi gak kuliah emang karena biaya tadi kan gak tahu bingung skripsi aku ngono lho paham ya iya kan ono tuh ya kan bisa diprofit sampai akhirnya kan stres kan enggak aku beasiswa aja amit ya bukan sombong loh ya tapi ancen sombong iki ada beasiswa aja let's say sak beasiswa itu kan duwe ibu betul wong kon SM apa kuliah ya judi gak karuan ngono gak ngawur dingdong maksudnya ya main panang ini loh dart ya ada kan dart itu ya kalau dari aku jadi semua masih bisa dipelajari. Jangan terlalu mudah kecewa terhadap sesuatu hal yang kamu mulai tapi kamu menemukan kesulitan gitu. Percayalah semua orang juga mengalami kesulitan itu gitu. Karena yang terlahir introvert tidak cuma kamu di dunia ini gitu. Jadi ya tapi semua bisa survive gitu. Semua bisa survive. Introvertmu kan pasti banyak omong ketika di hadapan temanmu atau di hadapan orang yang menerima kamu seutuhnya, kau kan akan bisa ngomong. Nah, bagaimana caranya kamu yang menciptakan itu? Coba dieling-eling kon paling nyaman ngobrol sampai sopo. Kenapa kau nyaman? Nah, buat orang lain senyaman kamu gitu. Kon seneng diapakno dan segala macam. Itu namanya metode merefleksikan diri. Seneng gak kon? Seneng. Nah iya. Tapi gak ambek mahasiswa. Itu ya mungkin dari aku. Pace. Iya. Buah. Iya buah pace ku. Iya. Terima kasih Mas Firza. Iya. Silakan Mas Firza. Ya kalau dari saya, yang pertama tuntutan orang tua dan pekerjaan itu kan dua stres yang sumbernya berbeda ya. Berbeda. Yang satu itu adalah karena pilihanmu. Yang satu adalah mungkin karena campuran adalah pilihan orang tua dan tuntutan. Kan kuliah kan ngono. Benar. Kuliah adalah sesuatu yang Anda putuskan, ya kan? Atau tuntutan orang tua dari awal. Ngono sih direfleksikan. Lapo kok aku stres, orang tuaku nuntut. Lah dari awal kamu kan memilih untuk kuliah. Atau dari awal kuliah itu bukan pilihanmu. Misalnya, kau ini sok fight back. Yo sik ta, aku sebenarnya gak seneng kuliah dan aku sedang menemukan dunia yang tak senengi. Apa iku kerja? Nah dari situ akan timbul diskusi. Loh kon isok kerja karena kon kuliah. Selesaikan kewajibanmu dulu. Benar. Setuju iki rada kesurupan ya. Ya sorry Cak. Nah maksudku adalah iki Cak ditarik wis kabur iki. Bukan emang pegas iki anu. Wis sorry. Guyumu ya pegas. Molor atel. Jadi itu dua stres yang sumbernya berbeda. Oke. Yang satu adalah karena memang pilihanmu. Yang satu karena orang tua. Anak yang memilih untuk bekerja menurutku mendramatisir pilihannya. Itu aku ambek kerja soalnya aku ambek kerja ambek menyelesaikan kuliah. Lah aku kuliah berat. Duh.
pertanyaanku adalah ini dimulai dari mana? Pada waktu kon ngelamar kerja, kon ngeyel dan meyakinkan bahwa kon iso menjalani keduanya, bener Bener. gak? Kayak kandidatmu iku mang. Benar. Kamu berusaha meyakinkan orang lain, tapi kon gak ngukur awakmu dewe. Nah, lek wis kebacut seperti ini, mana yang harus didahulukan? Ya menurutku kuliahmu dhisik. Gitu. Kalau konsekuensinya adalah ganti sisa gaji setahun, ya itu konsekuensi yang kudu mbok tanggung. Iya, karena itu keputusanmu. Kan itu keputusanmu. Karena itu kalaupun kamu harus menanggung utang, kan nggak perlu izin. Karena itu bukan utang yang memalukan. Paham ya maksudku ya? Lek kon kudu nyile duit nang MS-mu misale, apa EBS-mu, kamu pinjem uang ke orang tuamu ya. Karena begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa jadi gini. Pengelolaan stres yang tidak tepat itu bisa berakibat ke bunuh diri, Mas. Ya apa urutannya? Yang pertama adalah stres. Stres itu tahap pertama, tekanan. Tekanan terhadap diri itu namanya stres. Merasa harus menyelesaikan sesuatu. Tahap 1. Tahap kedua setelah stres adalah anxious atau kecemasan. Kecemasan itu feeling in the future, merasakan sesuatu di masa depan. Dia merasa bahwa engko ya apa ya lek ngene, ya apa ya lek kehidupanku acur, ya apa ya lek aku kudu bayar kuliah. Gimana ya kalau aku harus bayar ini, aku pinjam uang ke siapa gitu. Ya apa lek skripsiku gak selesai, disele tiak di lagi jelasno dibokongi. Gitu. Ya apa sih wong lagi jelasno kok iso, ya Allah gak ngeregani blas ya. Apa iki? Kan ngenteni aku ngomong. Joko liquid. Ya. Di sini Jadi, urutinnya gitu ya. Urutannya. Urutinnya. Ini lah. Nah. Kan gak serius Fir. Psikolog kocar-kacir ngomong ini. Urutannya gitu. Stres yang tidak bisa dihadapi berujung ke gejala kecemasan atau gangguan kecemasan bisa. Feeling in the future, kekhawatiran tidak bisa melanjutkan masa depan dengan baik, kekhawatiran masa depanmu akan hancur, kekhawatiran sesuk aku diseneni, aku tidak diterima, khawatir ngono lho, Cek. Nah, kekhawatiran iki Mas, kalau dilanjutkan, iku ke depresi jenenge. Paham ya? Paham. Depresi itu merasa gagal, feeling in the past, merasa tidak berguna di masa lalu, ada kesalahan yang diulang-ulang di pikirannya. Iku depresi itu ya kayak ngono ya, kayak depres ngono lho. Kepalanya itu kayak mendapatkan tekanan yang membuat dia merasa dia tidak berdaya. Lek stres di level stres dan anxious, iki orang nggak mau mati. Ojo sampai mati gitu. Lah lek wis sing depresi iku hancur mati ae. Mati paling ae. gampang nih. Nah, baru itu nanti ke suicidal thoughts atau pikiran bunuh diri. Terus suicidal trial atau percobaan bunuh diri. Apa iki, Cak? Tato lek iki tato. Lek iki tato apa iku? Apa? Iki. Apa iku? Lapo, Iya. Cak? Oh iya dah. Ini bekasih. Oh iya. Oh iku kebeler beling iku. Wah. Mungkin Iso ae kon. Tuh dipikir mau kita ganja gitu goblok. Intinya gitu sih teman-teman. Iya. Yang jelas adalah bahwa kemampuan kita dalam mengelola stres itu berdampak panjang juga. Nah, latihannya sekarang. Ya apa caramu ngelola stres dengan baik dan benar? Apakah tekanan-tekanan kehidupan yang tak hadapi sekarang itu bisa teratasi atau enggak? Benar. Itu soal introvert ekstrovert ya kamu sedang dihadapkan dengan pilihan. Ngene Mas, iku koyo awakmu anjuk gak oleh ngejudge yo. Wong kurang tau ketemu mau cocok langsung dijudge, emang haludo Kak Dewi. Chatting langsung dikei diagnosa. Gitu. Ya kalau menurutku yang pertama adalah atasi masalahnya. Bangun dan atasi masalahnya, ambil keputusan. Itu sih jawabannya kalau dari aku. Dari penjelasan lebar dan panjang tadi, menurutku
ambil keputusan dan jalani keputusan itu. Karena ya bottleneck itu apa ya? Kayak gini loh. Leher botol di bottleneck. Bumpete nang kene ya iki sing kudu diplongno iki Mas. Iki dengan cara apa? Dengan cara ngambil keputusan. Leher botol ya iki lek dibuka ngene diplongno baru trot ngono lho. Oke, paham. Guys, ya. Semoga menjawab ya sedikit sharing dari kita. Gitu, dan kembali lagi ya kita just sharing aja gitu. Siapa yang mengambil langkah keputusan kita kembalikan ke kamu gitu. Semoga yang terbaik dan keberanianmu diuji di sini. Exactly confident. Ada tambahan insight gak Mas Firza soal dunia perkuliahan atau anak-anak yang ngambil tanggung jawab secara bersamaan? Kadang-kadang menurutku teman-teman Gen Z ki koyo gak boleh ngomong Gen Z. Saya juga waktu muda juga seperti itu gitu. Tapi kan gak Gen Z. Gak Gen millennials gitu. Gen Z itu sing nganu RK tuh Gen Z. Gendut ya itu. Body slimming. Astagfirullahaladzim. Dari aku tambahan insight sih mungkin ya simulasi kehidupan ini nih akan ada terus meskipun persimpangannya kan iki kuliah sampai kerjaan ya. Kedepannya iki keurusan pribadi sampai urusan bersama. Iki persimpangan ini tuh akan terjadi itu, tapi jangan takut dan jangan khawatir karena justru dengan kamu menaklukkan persimpangan ini kamu akan lebih mahir untuk menaklukkan persimpangan kedepannya. Jadi memang ya bersakit-sakit dahulu aja karena kamu juga belum matang-matang banget ya dalam dunia pekerjaan. Let's say secara S1 kan ya belum S1 temenan gitu. Jadi ya perbanyak bicara dengan sahabat, teman, orang-orang terdekat, atau kalau kamu punya hubungan baik sama orang tua coba diobrolin gitu karena kan ini menyangkut kehidupanmu juga, orang tua pasti bertanggung jawab. Jadi jangan dipikir sendirilah semuanya. Aku gitu. menemukan satu pola selain itu Mas. Apa itu? Kakean. Kakean pola. Kakean pattern. Iki loh Mas. Jadi PMO sama gymnya itu koyok escapismnya dia. Iya benar. Jalan keluarnya dia. Untuk dia cari jalan keluar atau lari lah. Bedanya escape ambek exit itu apa kan lo aja. Iya. Escape itu lari, cabut benar. Gitu ya kan. Tidak menghadapi masalahnya, tapi exit itu podcast. Anjay. Jalan keluar, cari jalan keluarnya apa? Karena di gym tapi kon gak refleksi, tapi kamu gak ngambil keputusan. Ya podo ae ambek PMO karena pada waktu kamu PMO, pada kamu masturbasi, kamu mendapatkan hormon dopamin. Jadi pada waktu awakmu stres, ngene ya gampangane. Pada waktu awakmu nggarap tugas stres, tanganmu iku refleks jopo ape, Pak. Gitu. Sering. Iya kan? Apa menen delok bal-balan tuh. Masih tengah-tengah jogo ape tuh. Karena gak kuat tegangi. Nah. Iya kan? Iya. Nah, bener iki. Pas sampai bojomu pisan gak? Pas kon gak kuat tegangnya kon jopo HP ngono. Kon nanti saut wong lewat. Kon kocok ngawur itu fasilitas dusun iki. Kalau kamu pengen tahu bahwa kamu kuat gak menghadapi stres, caranya gampang. HP-nya jauhin dari jangkauanmu, entah di ujung lorong apa cas ning di cedak kulkas ya kan. Pada waktu kamu fokus ngadepi kerjaanmu, kon ono refleks gak mendekati HP-mu? Nah, itu tuh. Kan pernah coba gak? Belum cobaan. Vapor aku. Pokoknya misalnya awakmu saya terus moro-moro awakmu refleks secara kamu gak sadar datang ke sana, berarti tegang fokusmu itu gak cukup panjang. Gitu. Nah, pada waktu kon nge-gym podo. Nge-gym pun misalnya gak kuat fokus, Pak. Moro-moro ngene lho, suwi lho Pak. Iya bener. HP-an suwi, gak kroso. Baru sak set lah, sak jam. Iya benar. Ngono. Setuju. Nah jadi kadang-kadang ya anak muda itu memang tidak tahu knowledge-nya. Gak ngerti carane. Kudu gak iso lho yo. Gak ngerti. Anjir iya ya, apa ya carane berpikir gitu ya.
ya apa ya caranya ngambil keputusan iku yo? Hmm. Gimana ya? Di tengah-tengah persimpangan iki aku apa kudu kuliah sih? Apa kudu apa bahasane? Kudu kuliah sih apa kudu kerja sih apa kudu apa sih? Loro karo nih. Nah, apa loro karone gitu. Lek loro karone kuat apa gak? Gitu. Ya, tugas kita hanya menguatkan aja, tapi soal pertimbangan iku mau Mas. Tidak ada tanggung jawab yang kamu harus lepaskan pada waktu kamu sudah memilihnya. Salah satunya adalah kuliah. Ojo menghindar bahwa kuliah itu dipaksa orang tua. Ya kan? Ya itu sih harus diselesaikan, Bro. Kecuali kuliah kon yang bayar. Bebas Gitu. Terus kon ojo mengambil referensi dari luar. Oh, iku lho putus kuliah iso sukses. Iku lho penting no kerjaan iso. Enggak. Ini soal pemilihan dan pertanggungjawaban. Benar. Pada waktu kon milih kerja, kon dengan sadar dan penuh keyakinan terima aku iso nyambi ya taek kon raimu. Ya, saiki ditagih. Ayo kon. Itu ya. Semoga punya kebijaksanaan ya sampai untuk menentukan apa yang harus diputuskan, ngono ya. Terima kasih Sobat Buntu dimanapun berada. Waktu kita tidak banyak, jadi kita pamit. Tapi jangan lupa kita akan kembali lagi di Senin minggu depan. Tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Yeah, come on, baby. Enak, harder. Come on.